Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara dengan NIM 0307202068. Di dalam video ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang blog. Kemudian, saya akan membuat tutorial cara membuat blog di dalam Blogspot. Dan kemudian ada wawancara kepada narasumber yang ahli dalam blog tersebut. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan sedikit materi tentang blog. A. Pengertian blog. Blog merupakan situs web yang berisi tulisan, artikel, atau informasi bermanfaat yang diupdate atau diperbarui secara teratur dan dapat diakses secara online baik untuk umum maupun pribadi. Blog adalah kependekan dari web dan log, istilah yang pertama kali digunakan oleh John Berger. John Berger menggunakan istilah web blog untuk menyebut kelompok website pribadi yang selalu diupdate secara berkelanjutan dan berisi link-link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentar-komentar mereka sendiri. B. Fungsi-fungsi blog. 1. Blog berfungsi sebagai website pribadi untuk tujuan pembangunan branding. 2. Blog berfungsi sebagai diary online. 3. Blog berfungsi sebagai website komunitas di mana setiap orang bisa melakukan subscribe sebagai member dan memposting artikel-artikelnya. 4. Blog berfungsi sebagai iklan baris. 5. Blog berfungsi sebagai website yang menampilkan gambar-gambar, video-video, dan lain sebagainya. C. Manfaat blog. 1. Media aktualisasi diri. 2. Personal branding. 3. Markas besar di dunia maya. 4. Media promosi. 5. Mendapatkan relasi baru. 6. Mendapatkan penghasilan. 7. Media memberi atau media sharing. 8. Jurnal catatan kehidupan kita. D. Jenis-jenis blog. 1. Blog pribadi. 2. Blog profesional. 3. Blog bisnis atau konten marketing. 4. Blog kesehatan. 5. Blog perjalanan. 6. Blog politik. 7. Blog agama. 8. Blog pendidikan. Baiklah, kemudian saya akan memberikan tutorial cara membuat blog di Blogspot. Baiklah, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat blog. Ya, kita mulai cara membuat blog dengan membuka browser. Ya, bisa kita gunakan dengan Google, kemudian Mozilla ataupun Windows Explorer. Tapi alangkah lebih mudahnya kita menggunakan Google. Ya, cara membuat blog diawali dengan kita harus membuka blogernya terlebih dahulu. Sini. Kemudian kita pilih yang paling atas. Bisa. Ya, karena akun blogger yang telah saya buat selama ini sudah lengket di dalam laptop atau perangkat saya, maka kita langsung saja membuat blognya atau isinya. Kita awali dengan mengklik postingan baru di sini. Kemudian tampillah menu seperti ini. Ya, kemudian tampillah menu seperti ini. Menu-menu di sini hampir mirip dengan yang ada di Microsoft Word, contohnya bold, italic, underline, atau yang lainnya seperti rata tengah, rata kanan. Cuman perbedaan simbolnya saja atau tampilannya saja yang berbeda-beda. Ya, jika kita ingin membuat sebuah blog, alangkah baiknya materi yang akan kita buat sudah kita salin terlebih dahulu di dalam Microsoft Word atau Notepad. Ya, karena saya sudah membuat
materinya, maka saya akan mengkopikan serta mengpastekan ke dalam blok ini. Langsung saja. Saya akan mengkopikan dan pastekannya. Kemudian setelah muncul hasil copy paste materi yang telah kita buat di dalam Microsoft Word ataupun Notepad tadi, maka tampilannya agak sedikit berubah dan kita bisa merapikannya sedikit demi sedikit agar lebih rapi. Contohnya seperti ini. Kita bisa memilih ini agar menjadi judul utama, kemudian spasi-spasi yang tulangnya jauh bisa kita peringkas agar lebih rapi. Ya, setelah kita rasa rapi, kita bisa membuat atau memasukkan foto agar lebih menarik. Bagaimana cara kita bisa memasukkan foto? Caranya adalah sebagai berikut, yaitu dengan mengklik icon ini, sisipkan gambar. Ya, kita bisa mengklik ini, kemudian pilih upload dari komputer, kemudian pilih file dan pilih gambar yang sesuai dengan materi yang telah kita buat tadi. Tunggu sebentar. Ya, muncullah dia gambarnya. Agar lebih menarik, kita ubah setelan gambarnya lebih besar. Oke, seperti ini. Ya, muncullah gambarnya. Di sini juga jangan lupa kita tambahkan judulnya. Pastekan. Kemudian setelah jadi materi yang telah kita buat, maka ada trik dan cara-cara khusus agar postingan blog yang telah kita buat naik di dalam pencarian Google atau pencarian orang-orang agar menambah jumlah viewers. Caranya ialah, salah satunya ialah dengan menanamkan link. Kalian bisa menanamkan link dengan cara klik permalink, kemudian muncullah link seperti ini. Ya, kita sorot link tersebut, kemudian kita kopikan. Di dalam blog harus ada kata-kata kunci, terutama di setiap paragraf, agar lebih mudah kita untuk menanamkan link. Contohnya seperti ini, dalam blog saya sudah membuat kata-kata kunci, contohnya Merdeka Belajar. Kita sorot kata-katanya, kemudian pilih ini, sisipkan atau edit link. Pastekan link yang telah kita copy di permalink. Ya. Kemudian pilih buka link ini di jendela baru, terapkan. Ya, karena saya bilang tadi, buat kata-kata kunci paling tidak satu di setiap paragraf, maka setiap kata-kata kunci yang telah kita buat, kita tanamkan link. Ya, inilah salah satu cara agar blog atau tulisan yang kita buat dapat dilihat atau naik dalam pencarian Google untuk menambah jumlah viewers kita. Demikianlah tutorial dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih. Saya adalah mahasiswa jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara. Saya di sini akan mewawancarai seorang narasumber dengan tema blog. Pada narasumber dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvi Aulia. Saya lulusan STAI Al-Islahiyah Binjai. Baik, langsung saja kita mulai wawancara ini dengan pertanyaan pertama. Sudah berapa lama kakak aktif dalam dunia blog? Saya sudah aktif dalam dunia blog ini sekitar 3 tahun. Oh. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan kakak mulai menulis blog? Karena menurut saya blog ini sangat mudah dan sederhana, dan dalam blog saya bisa mengasah kemampuan menulis saya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa isi konten yang kakak buat di dalam blog kakak tersebut? Konten blog yang saya buat ini berisi cerita pendek atau cerpen. Pertanyaan selanjutnya, apakah sampai sekarang kakak masih aktif dalam menulis blog? Biasanya saya membuat blog itu di waktu-waktu khusus, jadi harus ada update terbaru untuk membuat blog. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak mempromosikan blog yang kakak miliki? Karena zaman sekarang itu udah dipermudah dengan adanya media sosial, maka saya gunakan itu sebagai sarana promosi kepada pembaca blog saya. Baiklah, kita masuki pertanyaan selanjutnya. Apakah ada referensi kakak dalam membuat blog? Kalau referensi, biasanya saya membaca blog-blog lain yang memiliki konten yang sama seperti saya, seperti Langit Amarpati. Oke. Pertanyaan terakhir, pesan untuk orang yang ingin memulai menulis blog, apa pesannya kak? Kalau ingin membuat blog, harus memiliki niat dan tekad yang kuat agar blognya tetap terus berjalan. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada wawancara kali ini kita akan mewawancarai seorang narasumber dengan bertemakan kepenulisan. Saya sudah bersama narasumber. Assalamualaikum Bu. Ya, dipersilakan kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Nardani Lubis. Saya selain sebagai guru juga merupakan dosen di salah satu sekolah tinggi swasta di Kota Binjai. Dan saya tinggal di Kelurahan Payaroba, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai. Ya, langsung saja kita mulai wawancaranya kali ini. Pertanyaan yang pertama Bu, materi seperti apa yang bagus untuk kita tulis? Kalau soal materi, sebetulnya semua materi bagus untuk kita tulis, tergantung bagaimana kita mempoles materi tersebut. Saya rasa hal-hal yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari itu sangat bagus kita tuliskan. Misalnya nih, kalau kita sebagai guru, bisa jadi kita menuliskan kegiatan-kegiatan kita keseharian, bagaimana kita menghadapi murid-murid, menghadapi sesama guru, dan sebagainya. Apalagi misalnya adik mahasiswa bisa juga menuliskan hal-hal kecil mungkin yang tidak tersorot oleh orang lain, tetapi misalnya dengan kawan kita, dengan dosen kita, dan sebagainya. Tergantung kita mempolisnya seperti apa, dan kita menyampaikan tulisan itu seolah-olah nanti ya tulisan itu betul-betul seperti ada di depan pembaca kita, maksudnya yang kita tuliskan itu tersampaikan kepada pembaca. Gitu. Baiklah Bu, langsung saja ke pertanyaan yang kedua. Apa yang Ibu lakukan sebelum menulis langkah awalnya? Yang kita lakukan biasanya mengumpulkan ide-ide, kemudian menuliskan kerangka pemikiran ya. Jadi nanti kalau kita sudah menuliskan ide kita dan kemudian membuat kerangka pemikiran, insya Allah yang kita tuliskan tidak akan lari dari tema dan tidak akan melebar kemana-mana. Jadi kita akan lebih fokus dan lebih mendalam nantinya kepada penulisan itu sendiri. Baiklah Bu, kita masuki pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengatasi kebuntuan dalam menulis? Tentu
pasti kita akan mengalami hal yang demikian ya, karena bagaimanapun kondisi kita kadang psikis kita ataupun suasana hati kita itu sangat menentukan dalam kelancaran kita dalam menulis. Kalau kita menghadapi kebutuhan dalam menulis, biasanya kita mencari sesuatu hal yang lain, misalnya dengan banyak membaca atau kemudian melihat biografi penulis-penulis lain, atau juga mencari referensi-referensi buku-buku cerita, sehingga itu menggugah kembali daya nalar kita, imajinasi kita, semangat kita untuk membuat hal-hal yang baru. Dan juga ya mungkin bisa juga jalan-jalan gitu ya kan, mencari hal-hal refreshing lah istilahnya, dan kemudian itu pasti melecutkan kembali ide-ide yang mungkin akan menarik untuk kita tuangkan dalam sebuah tulisan. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Bu. Di mana tempat yang bisa kita untuk mempromosikan atau memposting tulisan yang sudah kita buat? Kalau sekarang kan itu udah gampang sekali ya. Sekarang media-media sosial banyak kita pakai untuk memposting tulisan-tulisan. Kalau dulu kan mungkin masih majalah atau mungkin yang paling kecil, misalnya tabloid-tabloid kecil. Kalau sekarang mudah sekali, kita bisa memposting di blog-blog mungkin, apalagi adik-adik mahasiswa bisa menggunakan media virtual yang sekarang ini untuk memposting tulisan-tulisan. Insya Allah semua orang di seluruh dunia bisa untuk mengakses dan membaca tulisan kita. Baik, kita masuki pertanyaan terakhir, Bu. Pesan untuk orang yang ingin memulai untuk menulis, apa pesannya? Ya, saya rasa kalau untuk orang yang pemula harus berani dulu, mau dan berani untuk mencoba. Jangan berpikir sesuatu yang salah, tapi kita harus berpikir sesuatu yang memudahkan kita, berpikir sesuatu yang menyemangati kita, berpikir sesuatu yang akan memberikan output, menghasilkan sesuatu yang nantinya bermanfaat bagi orang lain. Jadi ayo mulai untuk menulis, mulai misalnya hal-hal yang kecil, hal-hal yang pendek, bisa kita posting misalnya melalui Facebook gitu, kehidupan kita sehari-hari dengan menggunakan kata-kata, permainan kata-kata yang indah, tentunya akan menarik bagi audiens. Dan semua orang saya rasa udah banyak untuk memulai menulis. Jadi jangan sampai kita anak-anak muda terlewat untuk mau menulis, karena hal itu sangat bagus untuk kita lakukan. Baik, terima kasih, Bu, sudah memberikan waktunya dalam wawancara kali ini. Sekian wawancara kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.